kasih Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Aku mencintai-Mu Tuhan, aku mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, thank you Jesus. Terima kasih Yesus. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Amen. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I'll leave my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King,
exalt thee, and I exalt thee, and I exalt thee, oh Lord, and I exalt thee, and I exalt thee, and I exalt thee, oh Lord, I exalt thee, and I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord, I exalt thee, and I exalt thee, I exalt thee, oh Lord. Ku sembah Kau Tuhan di tempat-Mu yang maha kudus, kudus, kudus. Kami tinggikan nama-Mu Yesus, di dalam roh dan kebenaran. We exalt You, Jesus, my King. We exalt You, my Lord Jesus. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. We sing exalting, and I exalt thee, yes Lord, and I exalt thee, Jesus, and I exalt thee, oh Lord, I exalt You, Jesus, and I exalt thee, I exalt thee, and I exalt thee, oh Lord, yes, and I exalt thee, oh Lord, I exalt You, Jesus, and I exalt thee, oh Lord. Thank You, Jesus. Shalom saudaraku yang kekasih, jumpa lagi di VOH. Saudaraku, saya membaca satu tulisan di dalam sampul sebuah buku, judul tepatnya, bahasa Jawa judulnya, Ora Obah, Ora Mamah. Yang artinya begini,
bahwa kalau kita tidak berusaha, kita nggak makan. Mamah itu ngunyah. Kalau kita makan kan kita ngunyah. Kalau kita tidak bekerja atau tidak berusaha, kita tidak makan. Mari renungkan Amsal 20 ayat 13 yang berkata begini. Janganlah engkau menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Saudaraku yang kekasih, Amsal ini berkata janganlah menyukai tidur. Di dalam ayat ini, tidur itu bukan beristirahat. Ya, kalau kita tidur kan artinya kita beristirahat, rest, ya kan? Tapi di dalam ayat ini yang dimaksud penulis Amsal bahwa tidur ini bukan bicara tentang istirahat, tetapi tentang apa? Tentang tidak melakukan apa-apa alias malas. Firman Tuhan juga berkata begini, bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Bukalah matamu, apa artinya bukalah matamu? Apa bahasa Jawanya melek gitu, sambil duduk-duduk melek, pokoknya matanya ndak merem gitu bahasa Jawanya? Enggak juga. Bukalah mata artinya begini, bekerja, berusahalah. Ya, bekerja dan mengusahakan sesuatu atau berusaha sesuatu. Itu artinya membuka mata. Saya tambah satu ayat lagi ya, supaya kita bisa mengerti kebenaran Alkitab tentang bekerja. 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10 berbicara begini, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Apa peringatan Rasul Paulus? Jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Wah, rupanya Alkitab ini, firman Tuhan ini berbicara keras sekali tentang orang itu bagaimana harus berusaha dan bekerja. Nah, saya tidak membahas pekerjaan atau berusaha apa, itu terserah dalam profesi masing-masing, tetapi saya berbicara begini, banyak orang Kristen terutama, orang percaya ya, yang saya temukan begini, statement yang salah ini digembar-gemborkan dan dihidupi loh. Apa statement itu? Statementnya begini, tidak usah melakukan apa-apa, kalau kita percaya Yesus, beriman saja, berdoa saja, berharap saja sama Tuhan, nanti berkat Tuhan datang kok. Saudara, saya sangat percaya dan saya memang juga melakukan apa yang namanya beriman, percaya dan berharap kepada Tuhan. Tetapi dalam hal ini saya bisa katakan dengan jelas atau dengan tegas bahwa Alkitab pun menulis, kalau kita tidak melakukan apa-apa, ini yang saya ngomong, mereka ini tidak melakukan apa-apa dan berkata, berharap, percaya, beriman saja. Saya mau katakan begini, kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak berusaha apa-apa, kita tidak bekerja apa-apa, kita cuma berdoa saja, minta Tuhan cukupi, minta Tuhan apa? Beli rezeki. Kalau kita cuma berdoa, kita punya iman, kita berharap saja Tuhan kasih itu semua, saya bisa katakan begini, nonsens itu semua. Kenapa? Firman Tuhan dengan jelas katakan begini, kalau kita tidak kerja, nggak usah makan. Ya, artinya, usahakanlah sesuatu, bekerjalah sesuatu. Entah itu sekali lagi apapun profesi saudara, apapun pekerjaan saudara, di hadapan Tuhan tidak masalah. Dan saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah bekerja dan berusahalah supaya saudara menerima berkat-berkat Tuhan, makanan, minuman, dan segala macam. Ya, orang yang tidak bekerja, tapi dicukupi, kecuali, ya saya katakan kecuali, mungkin itu orang sudah nggak bisa apa-apa. Sakit, lumpuh gitu mungkin. Ya, tetapi ya ada orang yang mengerjakan juga supaya dia bisa makan kan. Nah, saudaraku, jangan konsep ini kita bawa. Ini pemikiran atau konsep yang sangat salah. Masalahnya adalah sering sekali saya dengar orang itu berbicara begitu. Ya banyak orang sih, tidak bekerja, nggak usah lah, Tuhan cukupi. Nah saudaraku, firman Tuhan katakan jangan suka tidur. Tidur artinya bukan istirahat ya. Jangan suka males-malesan. Saya suka bahasa Jawa begini, leyeh-leyeh. Tahu leyeh-leyeh? Ya, di tempat tidur leyeh-leyeh sambil berkata begini,
Aku punya iman, Tuhan itu maha kasih, dia memberkati aku berlimpah. Nggak bisa seperti itu, saudaraku. Leyeh-leyehlah, dan saudara akan tidak makan. Saudara akan kelaparan dan dengan leyeh-leyeh, saudara. Sekali lagi, biar ini menguatkan setiap kita, mari kita rubah pola pikir kita, rubah konsep kita tentang kepercayaan kita kepada Tuhan. Dia memberkati, dia memberikan rezeki kepada setiap kita, kalau kita mau bekerja, kalau kita mau mengusahakan sesuatu. Sekali lagi, apapun pekerjaan saudara, besar atau kecil, kalau kita mau melakukan itu, Tuhan memberkati saudara. Nah, biar ini menguatkan setiap kita, supaya kita tidak malas dan mengusahakan sesuatu, dan jangan berharap sama Tuhan tanpa melakukan apa-apa. Itu konsep yang salah. Biar ini menguatkan setiap kita, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.